Pada bulan Zulhijjah di tahun ke-6 kenabian, Umar bin Khattab masuk Islam. Kisah Umar bin Khattab yang memeluk agama Islam membawa kekuatan yang cukup besar bagi perjalanan dakwah Islam. Pasalnya, Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini beliau lakukan. Sejak itulah, agama Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan sebutan kepada Umar dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara yang hak dan yang batil. Sebuah riwayat pernah disampaikan oleh Rasulullah secara langsung. Menurut kisah dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar." Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan yang lain yang tidak engkau lalui." Sejak masuk Islam, Umar bin Khattablah yang memprakarsai era keterbukaan dalam dakwah. Umarlah yang menancapkan tonggak Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Kami semua senantiasa mulia sejak Umar masuk Islam, kenang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menambahkan, masuknya Umar dalam Islam adalah pembukaan, hijrahnya adalah kemenangan, kekuasaannya adalah rahmat. Sungguh, kami menyadari diri kami sebelumnya tidak mampu melaksanakan sholat di Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Ketika masuk Islam, ia memerangi mereka dan membiarkan kami sholat. Suhaib bin Sinan juga berkomentar, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dakwah Islam muncul dan disuruhkan secara terang-terangan. Kami menjadi leluasa duduk melingkar dan bertawaf di Ka'bah. Kami juga tertolong dari siapa saja yang berlaku kasar kepada kami. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasulullah. Sementara itu, di dalam majelis beliau banyak sekali wanita-wanita Quraisy yang berbicara kepada beliau dengan suara yang melebihi suara beliau. Ketika Umar bin Khattab meminta izin masuk, maka mereka bangkit dan buru-buru mengenakan hijab mereka. Kemudian Rasulullah mengizinkannya masuk. Maka Umar pun masuk sementara Rasulullah tertawa. Maka ia berkata, "Semoga Allah membukakan gigimu untuk tertawa, wahai Rasulullah." Nabi SAW bersabda, "Aku kagum dengan wanita-wanita yang berada dalam majelisku ini. Tatkala mereka mendengar suaramu, maka dengan cepat mereka mengenakan hijabnya." Umar berkata, "Padahal engkau paling berhak ditakuti oleh mereka, wahai Rasulullah." Kemudian Umar melanjutkan, "Wahai musuh-musuh diri kalian sendiri, apakah kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah?" Mereka menjawab, "Ya, sebab engkau lebih tajam kata-katanya dan lebih keras dari Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda, "Sudahlah wahai putra Al-Khattab, demi zat yang jiwaku ada padanya, tidaklah syaitan bertemu denganmu berjalan pada suatu jalan yang sama, kecuali ia mencari jalan selain jalanmu." Kemuliaan Umar tidak hanya ada pada keberaniannya, tetapi juga pada kebenaran dirinya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Ketika kebenaran berada pada lisan dan hatinya, ia menepati Tuhannya lebih dari satu permasalahan." Umar pernah berkata, "Aku menepati Tuhanku pada 3 permasalahan." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, andaikan kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka turunlah ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar memimpin dari tahun 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Ia kerap ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Ketika menginjak dewasa, Umar sering mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya membuat ia dijuluki singa padang pasir. Karena kecerdikannya berdiplomasi seperti moyangnya. Ia juga mendapat julukan Abu Faiz. Ia bahkan tega menyiksa anggota suku Adi yang ketahuan memeluk Islam seperti Labibah dan Zinirah. Ia bahkan menyiksa adiknya Fatimah yang masuk Islam. Namun keteguhan Fatimah mempertahankan agamanya membuat Umar luluh. Umar pun tergerak untuk membaca ayat Allah dan menemui Nabi.
Setelah bertemu Nabi, Umar meninggalkan kebenciannya terhadap Islam dan memeluk agama Islam. Umar memiliki gelar Al-Faruq yang artinya pembeda atau pemisah antara benar dengan salah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar menjadi khalifah menjelang wafatnya Abu Bakar. Ia diberi wasiat untuk meneruskan kepemimpinan. Keputusan ini juga didukung sahabat Nabi yang lain. Sebagai seorang khalifah, Umar dikenal tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli kepada rakyatnya. Disebutkan bahwa Umar selalu berkeliling menemui rakyatnya. Ia rutin memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan, sakit, atau kesusahan. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Pada tahun 634 Masehi, tentara Muslim sebanyak 46.000 orang mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmuk. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah dan Damaskus dikuasai pada tahun 634 Masehi, setahun setelah kemenangan di Yarmuk. Bahkan setahun setelah kemenangan di Yarmuk, seluruh daerah Suriah jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin Ash, dan ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir Alexandria ditaklukkan pada tahun 641 Masehi. Begitu pula ibu kota Persia Al-Madain yang dikuasai pada tahun 637 Masehi. Kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Ia membagi daerah ini menjadi provinsi. Tiap provinsi ditunjuk satu gubernur. Umar juga berjasa meletakkan dasar negara. Ia mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara serta mendirikan Bait al-Mal, departemen yang dibangun antara lain Departemen Pajak, Tanah, dan Departemen Keuangan. Kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Salah satu peninggalannya yang abadi, yakni sistem kalender Islam atau Hijriyah. Sistem ini mengawali tahun di tanggal 1 Muharram, mulai dihitung pada saat peristiwa hijrah.